Harun Masiku ini Bang Rio sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang Januari 2020. Ya. Januari 2020. Januari 2020. Sekarang sudah 4 kali Idul Fitri, Idul Adha. Iya. Ini mau Idul Adha kita, mau korban. Iya. Ya, udah 4 kali. Iya. Tapi nggak tertangkap ini Harun Masiku. Ya. Maka pengalaman saya menjadi advokat, ada 2 penjelasan yang masuk akal. Ya. Kalau seorang buronan tidak ditangkap, maka 2 penjelasan itu yang pertama memang tidak bisa ditangkap. Contohnya Rembo. Ya. Ya kan? Biasa hidup di hutan ya. Rembo sampai jilid 5. Iya. Yang mau ditangkap buronannya ya kan Kopassus, pasukan khusus. Ya kan? Hidup di hutan. Punya daya survival. Nggak bisa ditangkap Bang Rio. Full of power. Iya, Rembo. Lah kalau Harun Masiku nggak tertangkap, maka bisa saja memang sengaja nggak ditangkap. VOC juga ngebangun dulu ya, banyak peninggalan VOC, peninggalan Belanda. Coba datang ke Kota Tua, itu banyak bangunan-bangunan Belanda di Bogor, di Bandung, di Magelang, di Surabaya, di Jogja, di mana-mana hampir seluruh Indonesia nih ya, ada tuh bangunan-bangunan tuh yang bekas bangunan-bangunan Belanda. Kalau dibilang dulu manfaatnya bermanfaat, sampai sekarang juga coba lihat stasiun-stasiun kereta api, bendungan-bendungan, jembatan-jembatan, rel kereta, terus jalan-jalan yang dibangun sama Daimler, dibangun sama Westerling, banyak, semua kelihatan bermanfaat, ya. Tapi cuma Belanda satu yang dia nggak bangun, dia nggak ngejamah laut. Belanda nggak berani ngambil wilayah laut. Kenapa? Mau tahu? Karena laut itu udah beda wilayah kekuasaan. Laut itu kekuasaannya kerajaan Nyai Roro Kidul. Makanya Belanda nggak berani. Sekuat apa kekuatan tentaranya? Nggak berani sama Nyai Roro Kidul. Tapi sekarang nekat, laut dipatokin, laut dipager-pagerin. Belum aja Nyai Roro Kidul ngamuk ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, ya, semoga senantiasa sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ada komentar netizen yang bernada lucu tapi mengandung pesan yang sangat menohok kepada penegak hukum, yaitu pantas saja sudah memasuki tahun kelima ya kalau tidak salah, Harun Masiku belum bisa ditangkap karena pagar bambu saja di laut sepanjang 30 km lebih, pihak kepolisian penegak hukum belum menemukan dan belum bisa menemukan tindak pidana yang ada di dalamnya. Nah, untuk seperti apa selanjutnya, mari kita dengarkan berikut ini. Pengamat kepolisian dari ISIS, Bambang Rukminto, mempertanyakan langkah Polri yang masih diam terkait permasalahan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten nih guys. Bambang menyebutkan dalam permasalahan ini, Polri bisa saja membuat laporan model A untuk melakukan proses penyelidikan. Artinya, tak perlu menunggu laporan dari pihak lain atau laporan model B. Tetapi, sejauh ini kita tidak melihat mekanisme laporan model A dilakukan oleh kepolisian. Bareskrim Polri juga belum bergerak, masih membisu, kata Bambang nih guys. Ada apa dengan Polri nih ya guys? Apakah Polri menunggu perintah Presiden atau Polri tersandera kepentingan yang lain? Gimana nih guys? Pagar laut jadi topik utama pemberitaan dalam 2 minggu terakhir. Dan kalau ditelusuri, bisa dibilang pagar bambu di laut ini adalah dosa pemerintahan Jokowi. Bagaimana tidak? Kita tahu bahwa keberadaan pagar sepanjang 30 km ini dituduhkan sebagai bagian dari proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk alias PIK 2. Dan kita tahu juga, seperti yang dilaporkan oleh Tempo, PIK 2 mulai masif diratakan sejak tahun 2015 alias di awal kekuasaan Jokowi. Konteksnya jadi makin menarik karena konglomerat di belakang PIK 2, yakni Salim dan Aguan, kerap disebut sebagai para konglomerat yang dekat dengan Jokowi. Aguan misalnya adalah ketua konsorsium Nusantara yang jadi motor pembangunan IKN. Apalagi pemerintahan Jokowi juga yang menetapkan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional. Makin runyam lagi karena Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono adalah orangnya Jokowi.
Setelah menjabat sejak era Jokowi hingga saat ini, Sakti adalah sosok penting dalam perjalanan politik Jokowi. Misalnya ketika ia jadi bendahara umum tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin di tahun 2019 lalu. Sedangkan HGB dan SHM wilayah laut yang dirimutkan disebut terlebih di era Hadi Cahyanto jadi Menteri ATR. Lagi-lagi orangnya Jokowi. Kalau dilihat dari satu batang bambu, warnanya itu beda. Yang tertancap sampai ke dalam tanah, panjangnya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Itu yang tertancap. Jadi dalam sekali, dalam. Kemudian kalau yang lebih dari tengah ke permukaan itu warnanya berbeda. Masih ada sisa-sisa tanah ya, karena memang ini tertancap di dalam. Diikat manual seperti itu, kemudian dari petugas KKP ini akan berusaha menariknya. Ada yang ditarik dengan kapal, ada yang ditarik hanya dengan menggunakan rakit yang disusun dari galon-galon seperti itu tuh. Jadi setelah ditarik, akan ditampung terlebih dahulu. Itu ada rakit untuk menampung bambu-bambunya. Jadi prosesnya itu harus bolak-balik ya Pak ya? Bambunya dibawa dulu ke daratan, terus balik lagi. Oke. Di sini melihat langsung ada satu bambu yang sudah berhasil ditarik. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi masih ada talinya di sini, sudah berhasil ditarik. Satu bambu ini lumayan berat ya Pak, kalau di perairan seperti ini. Nah, jadi kalau ditarik ada yang masih mengambang-ambang seperti ini dan harus dipungut, dikumpulkan satu. Kami mengapresiasi pemerintah, dan hal ini Kementerian Kelautan Perikanan yang sudah bertindak. Namun demikian, kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapapun. Kami KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat karena masyarakat menunggu ini siapa. Dan di samping itu, kemarin itu ada pencabutan pagar yang mengerahkan begitu banyak aparat untuk mencabut yang 30 km ini. Tentunya ada biaya-biaya yang timbul, yang cukup besar, ya Pak Menteri. Nah, kami minta agar siapapun nanti yang bersalah, yang temukan bersalah untuk yang melanggar, mereka harus mengganti yang sudah dikeluarkan ini. Halo guys, masih soal pagar laut di Tangerang. Kali ini kita akan membahas soal Pak Kades, ya. Kades dari Desa Kohot, Pak Arsin bin Sadib, yang menjadi sorotan publik setelah dilaporkan menghilang di tengah penyelidikan kasus yang melibatkan proyek pagar laut. Dan ini berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM yang diduga tidak sah. Nah, kasus ini mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang Pak Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan yang menjadi objek proyek tersebut telah hilang secara fisik akibat abrasi, sehingga semua hak atas tanah tersebut juga hilang. Nah, ada beberapa dugaan pelanggaran hukum terkait ini ya. Yang pertama adalah soal penerbitan sertifikat yang tidak sah. Jadi banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa penerbitan sertifikat untuk lahan yang tidak ada secara fisik merupakan pelanggaran hukum. Dan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika ada unsur penipuan atau kolusi dalam prosesnya. Maka jadi aneh ya ketika kita mendengar polisian tidak menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Lalu berikutnya adalah soal kekayaan yang mencurigakan. Jadi Arsin ini diketahui memiliki banyak sekali aset mewah, termasuk mobil-mobil mahal gitu, Rubicon dan sebagainya, yang nilainya jauh di atas gaji resminya tentu sebagai kepala desa. Dan tentu ini menimbulkan kecurigaan bahwa kekayaan tersebut mungkin berasal dari praktik korupsi terkait proyek pagar laut ini. Nah, menghilangnya Arsin ini menimbulkan kemarahan di kalangan warga dan anggota DPR tentunya. Publik merasa bahwa tindakan menghilang ini menunjukkan ketidakberanian untuk menghadapi konsekuensi hukum dari tindakan yang diduga melanggar hukum. Banyak warga desa yang merasa dirugikan oleh proyek ini, terutama mereka yang memiliki hak atas lahan di sekitar area tersebut. Maka penting sekali untuk kita melihat tindakan dari aparat penegak hukum, seperti melakukan penyelidikan, gitu ya. Meskipun Kejaksaan Agung telah memulai penyelidikan terhadap kasus ini dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Arsin harusnya. Namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas terhadap Kades Desa Kohot ini. Nah, lalu
beberapa anggota Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR BPN ini juga telah dipecat gitu ya, karena keterlibatan mereka dalam penerbitan sertifikat yang bermasalah ini. Dan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa ada kesalahan dalam proses administrasi tanah. Ya, sekarang ini publik, kita semua menunggu langkah-langkah konkret dari aparat penegak hukum seperti KPK dan kepolisian untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini. Jadi banyak yang menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini diusut tuntas, bukan hanya mereka yang berada di tingkat kementerian saja. Jadi masyarakat berharap bahwa Presiden kita, Prabowo Subianto, segera memanggil kepala-kepala aparat penegak hukum untuk memberikan instruksi tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Karena marwah pemerintahan saat ini sedang dipantau oleh publik. Dan tindakan cepat serta transparan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi kasus Kades Kohout ini, yang menghilang ini merupakan indikasi adanya masalah serius dalam pengelolaan tanah dan potensi korupsi di tingkat desa. Dan dengan adanya tekanan dari publik dan lembaga hukum, semoga saja semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban demi keadilan dan transparansi bagi masyarakat. Ya, karena masyarakat berhak mendapatkan penjelasan dan tindakan nyata dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka masih dilindungi oleh negara. Salam. Ini hadir untuk melaporkan kepada Kejagung dan memberikan informasi bahwa ada 17 nama dari warga desa Kronjo yang merasa tidak pernah mengajukan sertifikasi tapi nama mereka dicatut ya. Kami ingin menyampaikan Bapak Joko Widodo sebagai salah satu yang digugat oleh kita, Anda seharusnya bertanggung jawab ya, dan tidak dengan mengatakan bahwa lihat dulu apakah sudah diikuti aturannya, apakah sudah benar prosedurnya. Ini bukan soal itu, menunjukkan bahwa Anda tidak mengetahui bahwa yang sesungguhnya barang haram itu tidak akan pernah menjadi halal. Ya, sebagai analogi, babi itu ya tetap haram. Ya, walaupun mau dimasak sebersih apapun, dengan peralatan semahal apapun, tetap akan menjadi haram. Nah, oleh karena itu, proses pengambil alihan, proses pencaplokan, perampasan itu adalah haram dan tidak akan pernah menjadi halal walau telah dilakukan dengan adanya kerjasama dengan kepala desa kah, BPN kah, sampai dengan orang-orang berkuasa di atas ya. Nah, oleh karena itu saya kira sudah waktunya kepada Bapak Kapolri ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia ya, kepada Bapak Prabowo Subianto, kami mohon ini didengarkan Pak, bahwa mungkin beliau ini sudah terlalu lama menjabat ya. Kami khawatir ada semacam katakanlah konflik kepentingan ya. Kita tahu bahwa groundbreaking daripada Mako Brimob ya, yang ada di PIK 2 itu atau PIK 1 ya, itu beliau yang hadir di sana bersama petinggi Polri lainnya. Dan ini kalau kata Bapak Direktur Jenderal tentang pulau-pulau kecil dan pesisir, Bapak Profesor Widi Pratikno, agak sulit mengharapkan orang tersebut menjadi orang yang independen jika sudah terlalu akrab loh ya, atau sudah menerima banyak hal dalam tanda kutip. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo mohon diperhatikan agar kiranya sudah waktunya sudahi sajalah ya. Masih banyak putra bangsa lainnya yang bisa menyelesaikan masalah, membuat efektif, membuat murah biaya, sehingga kita hanya fokus kepada mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa, serta akhirnya demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam. Guys, hari ini sama-sama dari kemarin kita saksikan pencabutan daripada pagar bambu. Saya rasa kalau dicabut pagar bambu, tetapi pelakunya ataupun pemiliknya atau yang memodalinya, ya kan, itu tidak ditangkap, ya percuma saja. Semoga saja siapapun yang terlibat di dalam pemasangan pagar bambu itu, mulai dari pemodalnya, ya, pelakunya, semua tertangkap dan diadili. Lalu selesai daripada pencabutan pagar bambu itu, kita tetap suarakan guys. Siapapun yang terlibat, baik orang dalam ataupun orang siapapun, sehingga keluarnya daripada SHGB dan sertifikat itu harus diusut tuntas dan ditangkap.
Jadi jangan sampai kita diiming-imingi hanya pembongkaran pagar bambu saja, pencabutan pagar bambu saja. Lalu para pelaku pemilik modalnya atau yang memodalinya nggak ditangkap, ya percuma juga kan. Begitupun juga tentang terbitnya daripada SHGB dan sertifikat itu. Harus diusut tuntas itu. Bagaimana cerita sesungguhnya. Kalau memang pun itu tidak bisa disertifikatin atau dibuatkan HGB, lalu ada yang membuatnya dan menerbitkannya, saya yakin pengkhianat bangsa itu. Itu yang pengkhianat sesungguhnya. Karena sudah banyak kita dengar bahwa tidak bisa dibuatkan apa itu sertifikat yang namanya air laut. Karena laut itu adalah apa itu milik negara, milik rakyat dan milik kita semua. Bukan hanya milik apa itu hewan-hewan yang ada di laut, tetapi milik kita semua. Nah, oleh sebab itu hari ini kita melihat Ruslan Buton turun langsung di tengah-tengah laut. Bentuk perlawanan kepada oligarki. Beliau memasangkan bendera merah putih di bambu yang paling menjulang. Ini patut juga kita acungi jempol. Di sisi lain, bambu sudah ditarik ke pinggir sebagai bahan bukti. Ya, kami masyarakat mendoakan semoga para penegak hukum benar-benar mengusut tuntas siapapun yang terlibat di dalamnya. Jangan sampai seperti yang sekarang dengan terbitnya HGB dan sertifikat itu, siapa yang menerbitkan? Ada yang menjawab, kepiting dan udang yang menerbitkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, memang kontroversi dan polemik terkait dengan pagar bambu di laut di Kabupaten Tangerang ini yang luasnya ya mencapai 30 km lebih, sontak sejak muncul di medsos, netizen publik Indonesia terkejut, terhentak kenapa bisa laut dengan diberikan pagar bambu seluas itu dan apa motifnya. Nah, benang merah ya dari fase sejak awal kemunculannya sampai sejauh ini ternyata banyak dugaan-dugaan yang bermain di dalamnya, oknum-oknum pejabat, juga aparat, bahkan bahwa ini semua ada keterlibatan dan bekerja sama dengan korporasi dan pengamat politik termasuk Pak Khalid, seorang nelayan yang sangat cerdas, sudah menyebutkan bahwa aguan dan ada di balik ini semua, bahkan menyeret sampai ke nama mantan Presiden Indonesia 2 periode, Jokowi, karena di masa beliaulah yang menjadi presiden sehingga muncul terjadi pagar bambu ini di laut. Nah, yang menarik sampai sekelas Pak JK, Pak Susnadu Aji dan juga Pak Mahfud MD juga sampai terheran-heran kenapa begitu lambat, kenapa begitu susah untuk memproses, untuk mengusut siapa-siapa di balik ini semua. Tentu kalau kita mengikuti pemberitaan dari hari-hari ini belakangan, maka banyak pengamat-pengamat dan bahkan tokoh-tokoh nasional yang berkomentar di dalamnya ini yang terang dan nyata mereka menyebutkan nama, dan itu termasuk di dalamnya yang paling viral adalah kepala desa Kohot, karena di desa beliau ini banyak muncul warga yang diberikan nama-nama sertifikat dan ternyata juga memang ini hidupnya glamor sekali ya, salah satu kolektor mobil dan bahkan sekelas kepala desa punya mobil Rubicon, dan kabarnya saat ini Kades Kohot ini menghilang. Nah, itulah pesan Pak JK, Pak Susnadu Aji dan juga Pak Mahfud MD bahwa pihak yang berwenang untuk mengusut kasus ini, apa motif dibaliknya dan juga siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, sebenarnya sangat mudah karena secara administrasi bisa saja diusut mulai dari tingkat paling bawah, misalnya dari tingkat kepala desa. Kemudian apalagi nama-nama di dalamnya sangat terang, dan belakangan ada banyak nelayan juga mengaku nama mereka dicantumkan punya sertifikat, atas nama mereka punya sertifikat di lahan yang dipagari bambu itu di atas laut, padahal di luar pengetahuan mereka. Nah, ini semua adalah sebuah fakta-fakta yang
menjadi bahan bagi penegak hukum sebenarnya untuk mengusut ini. Dan memang kita publik sangat heran, dan disinilah pihak yang berwenang untuk mengusut, karena ini tidak hanya menyelamatkan warga Banten, warga Tangerang, tapi ini mengangkat marwah, menjaga kedaulatan Indonesia, karena oligarki ini yang diduga di baliknya termasuk Aguan adalah mereka tidak memikirkan efek jangka panjang. Yang mereka pikirkan adalah keuntungan raksasa, keuntungan besar di balik proyek-proyek ini. Dan tentu kedepannya yang lebih berbahaya menurut Pak Said Didu adalah kedepannya ini akan dijadikan sebuah kawasan yang akan diisi oleh etnis-etnis tertentu yang bukan etnis dari Indonesia. Dan mereka bisa saja kedepannya jika menguasai kawasan itu akan menentukan siapa-siapa yang akan menempati jabatan pemerintahan di struktur-struktur pemerintahan tertentu. Nah, ini kan ada negara dalam bahasa Pak Said Didu. Jadi sahabat pena sekalian dan siapapun itu, mungkin buzzer-buzzer, kita di sini tidak membenci para pengusaha. Silakan, tapi jangan dengan mengejar keuntungan tapi mengorbankan rakyat. Kita juga tidak menyudutkan pejabat tertentu, tapi karena pejabat itu yang kita kritik adalah kebijakannya, termasuk Pak Jokowi. Kita tidak boleh membenci sesama anak bangsa. Kita diikat oleh ikatan teritorial bangsa Indonesia, NKRI, Merah Putih. Kita semua satu anak bangsa bersaudara. Tapi pejabat ketika melakukan membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan negara, yang mengancam kedaulatan bangsa dan juga merugikan rakyat. Nah, disinilah publik harus bersuara, karena mereka pejabat dibiayai oleh rakyat dari urungan pajak. Dan untuk itulah publik punya hak untuk bersuara, memberikan masukan-masukan, tentu masukan konstruktif, bukan atas kebencian dan kedengkian. Sekian, terima kasih.